Hai guys, selamat datang di Better Talk, Better Way to Make You Better. Kali ini barengan sama saya Danis Kirana dan ada satu perempuan cantik yang katanya kembaran saya. Boleh ya? Boleh. Justin Widdy, Hey, what's up? Apa tadi namanya? Bitter Talk. Bitter Talk. Wih, dari Bitter. judulnya aja udah Bitter Talk. Ini kayaknya nanti akan ada bitter-bitternya dikit. Tapi kalau nggak bitter itu nggak asik. Benar, karena kadang kalau misalnya kita ngomongin tentang hidup, kalau nggak ada pahitnya, kita nggak bisa nemuin manisnya. Wih, gila sih. Dapet. Mbak Justin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Denis apa kabar? Kabarku juga baik. Lama banget gak Kita ketemu. agak matching ya, Iya, pakai. iya. Atau mungkin karena kita udah punya feeling yang sama, jadi kita benar. kita mau pakai baju apa hari ini itu langsung otomatis sama. Betul. Kita jeans girl hari ini ya. Ya, jeans girl. Powerpuff girl. Powerpuff girl. Mbak Justin, Apa tuh? hari ini yang paling bikin kamu happy apa? Pertanyaan pertama dulu nih. Hari ini yang paling bikin aku happy, ini adalah weekend, Oke. hari Sabtu dan produktif dong. Oke. Karena setiap weekend itu adalah work and day. Alright. Iya nggak sih? Iya. Work and day. Jadi seru ya. kalau weekend produktif itu menyenangkan sekali sih. Justin Widdy, mungkin di sini teman-teman juga penasaran Justin Widdy ini siapa? Sebenarnya sudah banyak yang tahu, tapi alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu gitu ya. Justin Widdy adalah seorang penyiar Moss Radio. Betul. Dia juga voice over talent, seorang MC dan juga author dari Grogi Bicara. Grogi Bicara, Asik. betul. Salah satu author ya. Salah satu author, karena barengan sama dua sahabat lainnya Betul. ya. Ada Mas Oneng dan juga Ruli Suprayitno. Oke. Dan di hari ini kita mau ngobrolin gak yang manis-manis aja. Soalnya saya juga penasaran banget Mbak Justin ini sebenarnya punya cerita menarik apa di balik perjalanan Mbak Justin bisa sampai sekarang. Boleh? Tapi sebelumnya Siapa yang gak takut? Aku takut. Tapi sebelumnya aku mau kasih challenge dulu. Waduh, apa tuh? Boleh. Aku suka Jadi tantangan. quick answer aja. Aku ada 5 pertanyaan dan silakan dijawab dengan cepat. Oke. Are you ready? Bismillah. Makanan favorit? Bakso. Cita-cita pas kecil? Jadi guru. Kasir. Kasir. Sumpah. Iya, kasir. Soalnya aku dulu sampai kalkulator aja aku pura-pura bikin kayak kasir, uang keluar gitu. Kamu bayangin kasirnya versi yang kayak gimana, pakai rok yang agak lebar, terus habis itu pakai celemek gitu atau yang Enggak kayak sih, gimana? aku lebih suka karena mesinnya lucu aja, bisa dipencet terus keluar duit gitu, nggak perlu minta-minta. Oke, pertanyaan selanjutnya, kamu paling suka sama orang yang kayak gimana sih? Yang nggak fake apa adanya, belel-belel, ya nggak apa-apa gitu. Pokoknya yang fake aja, yang honest aja. Ya, Anas aja. Oke, pertanyaan selanjutnya, yang paling dicintai dari Malang? Udara, bahasa, makanan. Wih, mantap. Kalau ngomongin tentang makanan, balik lagi ke pertanyaan nomor 1 ya. Iya. Sekarang pertanyaannya harus milih, nggak boleh bilang dua-duanya. Pilih mana, musik atau radio? Radio. Asik. Gini, ini masuk ke pertanyaan pertama soalnya ini penting banget. Mbak Justin, kamu adalah orang yang aku kagumi dari dulu. Terima kasih. Masa sih, Nis? Ya, bener. Ini aku ngomong jujur, karena kan tadi syaratnya harus honest ya. Iya. Semua omongan yang aku sampaikan hari ini adalah semua omongan jujur. Oke. Mbak Justin ini dikenal baik sebagai orang yang konsisten di dunia radio. Kalau boleh ditanya nih, seberapa cinta sih Mbak Justin dengan radio? Boleh dikasih range dari 0 sampai 10 dulu, baru diceritain dan dijelasin. Radio, aku tuh sukanya bisa sampai 8,5. Wow, itu gede banget. 8,5. Aku suka radio. Wow. Kagum, terus cinta. Sisanya paling ya bermusik, terus bersosialisasi gitu. Maksudnya kok kalau ngomongin radio itu gimana ya, kayak langsung kayak jatuh cinta gitu loh. Semuanya, entah dari penyiarnya, entah dari orang-orang yang di dalamnya, nggak cuman penyiar kan. Kalau di radio itu
Itu keren aja sih, keren sih. Bisa bertahan sampai tahun 2021 itu bagus gitu. Maksudnya keren banget. Aku nggak akan tanya dimulai dari tahun berapa, soalnya ntar aku mau nanyain itu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih kamu cinta banget sama radio? Ada apa dengan radio? Kalau kita dengerin radio, aku sebagai apa dulu nih, pelaku atau pendengar nih? Sekarang jadi pendengar dulu. Oke. Kan mungkin semuanya berawal dari pendengar kan? Betul. Itu dia. Aku dulu adalah seorang pendengar radio dari SD. Dari SD ya paling karena orang tuaku, karena lingkungan yang suka dengerin radio terus ketularan kan. Terus akhirnya SMP aku ngerasa dengerin radio tuh aku kayak update gitu. Aku update gitu, update lagu baru. Teman-temanku nggak tahu tuh lagu-lagu baru. Dulu aku dengernya itu Kalimaya Baskara. Oke. Serius nih dulu. Oh ya? Iya. Karena Kalimaya itu memutarkan lagu-lagu mancanegara, nggak ada Indonesianya. Aku suka gitu. Terus udah gitu update banget nih. Terus ngedengerin penyiarnya. Kok penyiarnya asik banget ya? Penyiar itu kok kayak pinter-pinter banget ya gitu. Apalagi ya, terus zaman dulu radio itu kan sering kerja sama majalah. Zaman dulu tuh ada Aneka Yes, Gadis gitu kan, ngedatengin artis-artis, model-model gitu. Aku dulu grupis loh, Nis. Yeah? Yes. Aku tuh grupis datang ke radio gitu ya. Terus kamu bawain makanan gitu gak sih? Enggak, udah siap kertas dong. Untuk tanda tangan zaman dulu, belum ada Instagram. Belum ada selfie. Enggak punya handphone, enggak punya handphone. Disiapin buku catatan, bolpen gitu ya. Bener. Terus untuk minta dulu kan zamannya itu kan buku-buku apa? Binder. Diary itu loh. Diary. Ya. Bener enggak sih diary atau diary sih? Diary. Aku masih salah tuh lo. Apa binder ya? Enggak ya? Binder ya. Yang diary ya, yang ada tutupnya, ada kuncinya, buku ada harian gembok gitu lah ya. Terus udah gitu, ya udah datang tuh harus bawa bolpen, bawa buku. Terus ketemu sama mereka, pakai tuh setel dong. Oh iya. Terus foto-foto minta tanda tangan. Kayak gitu aja kerjaanku SMP sampai SMA. Nontonin konser udah selesai, aku akan cari di mana kamarnya dia. Iya. Sama nyogok Pak Satpam. Ayolah Pak Satpam, di mana kamar nomor berapa? Ada di Diriadi. Itu masih elemen. Aneka Yes, belum ada elemen dong. Dulu zaman Shilon Seven. Allahu Akbar. Aduh ketemu Rek mati kan. Iya, gak apa-apa lah. Mungkin dari sisi kematangan usia gitu ya, agak sedikit berbeda ya, benar-benar halus sekali kamu. Terus radio lagi, saya masih mau ngobrolin seputaran radio. Apalagi sih Mbak, kan habis sebagai seorang pendengar kan, nah sekarang move sebagai seorang penyiar, pas masuk ke radionya apa sih yang tiba-tiba kamu temuin terus oke, aku akan memutuskan untuk di sini aja. Oke, selain aku waktu itu grupis ya, aku juga pendengar sejati yang setiap penyiar membuka topik atau juga itu request, aku akan mengikuti, aku akan telepon setiap hari, serius. Iya, makanya aku tahu rasanya menjadi pendengar sekarang gitu ya. Dulu aku punya wartel, aku sampai pergi ke wartel terus sebentar, kamu punya wartel, terus kamu jaga wartel sekaligus teleponin. Aku ke biliknya ke biliknya terus pencet tuh telepon. Waktu itu telepon Makobusi sering-seringnya. Kalau Kalimaya kan aku masih kecil, agak gede dengerinnya Makobu. Terus udah gitu telepon, aku rekam sendiri. Dulu ada apa sih Nokia apa sih yang besar tuh loh, N-Gig. Yang besar bukan sebelum itu, jadi ada FM-nya juga, bisa nge-record juga. Jadi aku telepon, begitu diangkat langsung aku record tuh. Setelah record aku dengerin suaraku, itu gini suaraku ya. Oke, dari situ aku terinspirasi kepengen jadi penyiar, kayaknya enak nih, keren nih jadi penyiar. SMP ya? Itu SMP. Itu SMP. Terus ya itu dari pendengar dan grupis akhirnya aku sering datang ke radio, ngelihat dari luar kan. Kalau radio kan biasanya kaca-kaca gitu kan, kelihatan wah mereka ngoperasiin mixer segala macam, itu keren banget. Udah terus lulus SMA aku nyoba, ada yang buka lowongan, ada yang open recruitment di Kalimaya Baskara. Bawalah aku CV ke sana gitu. Nggak tahu ya, pokoknya lakuin aja, nggak ngomong sama siapa-siapa, langsung lakuin aja. Terus dipanggil audisi lah ya, interview segala macem. Waktu itu di Kalimaya kan FM pertama di Malang ya, radio FM pertama di Malang.
banyak yang sekitar berapa ya? Ada kalau 100 lebih kok yang audisi di situ. Akhirnya aku terpilih, dipilih 4 orang kalau nggak salah. Udah deh. Wow. 6 bulan training. Kalau sekarang kan 1 bulan, 3 bulan udah bisa siaran ya. Dulu 6 bulan Nis. 6 bulan itu harus dikurung di satu tempat siaran off air. Nah, terus kamu nggak balik keluar, kamu di situ terus gitu. Gak bercanda. Tiap hari datang ke situ itu belajarnya adalah pertama ngelihat lagu dulu, dengerin lagu dulu. Ini kan setiap radio kan pasti punya lagu masing-masing ya, segmennya ya. Terus belajar mixing. Direkam, terus didengerin sama bosnya, dievaluasi tiap hari kayak gitu selama 6 bulan sih. Wow. Dari situ. Keren banget ya. Sekarang sebentar, Mbak Justin ini kan selain penyiar radio juga aktif dulu musisi, basis ya kan. Terus habis itu juga sebagai salah satu aktris di beberapa film nasional. Pangin Love benar gak sih? Pangin Love benar. Pangin Love itu jadi siapa? Itu jadi Nina. Jadi Nina. Yang munculnya cuma sekitar 13 detik mungkin. Tapi masih bisa difoto terus kamu satu frame kan sama mereka ya nggak sih? Sama dari Bidu Arema juga. Yeah. Nah habis itu kan Mbak Justin juga sempat kerja di pemerintahan. Oh Dan juga sebagai seorang entrepreneur ya nggak sih? Tapi kenapa kok balik lagi ke radio Mbak? Nah itu dia. Ya mungkin karena passionnya ya. Kalau orang nanya gimana sih caranya cari passion, ya emang harus dicobain semuanya dulu kan. Ini Iya gitu ya. benar. Radio awalnya 3 tahun, terus aku bermusik, udah, terus aku jalannya itu habis bermusik terus ditarik sama Pemkot Batu waktu itu. Ternyata 2 tahun aku mentoknya tuh kayak yang nggak passion, hatiku nggak di situ gitu. Ya itu bukan Justin banget. Betul. Gitu ya, rasanya. Padahal aku mencoba karena kan orang tua pasti suka dong anaknya pakai seragam PNS gitu kan. Tapi ternyata tiap aku berangkat itu kok kayaknya berat ya gitu. Menjalaninya tuh sepertinya berat. Oke, aku putuskan untuk udahan deh, aku nggak di sini karena ketika kita tuh bekerja nggak pakai hati tuh jadinya nggak bisa maksimal gitu loh, Danis. Oke, bekerja nggak pakai hati jadinya nggak bisa maksimal. Betul. Wah, oke. Akhirnya aku minta izin sama ibuku, Bu, aku udahan ya di Pemkot Batu gitu. Ya berat sih, pasti orang tua pasti berat. Tapi aku tuh kayak punya tanggung jawab. Udahlah, aku yakin kalau aku itu kerjanya itu pakai hati, ya pasti bakal maksimal gitu. Aku nggak hari libur aja ibaratnya, pasti aku bakalan mau kerja tuh nggak disuruh gitu loh. Keren. Gitu. Akhirnya ibuku support. Obrolannya seru, tapi kayak agak aus gitu. Seret ya. Kita habis ini balik lagi ya. Okay. Teman-teman kita balik lagi habis ini, kita mau pesan minum dulu. Bang. Oke. Haus kan? Ngapain dulu? Ayo kita minum dulu. Ayo kita minum dulu. Karena aku kan tamu nunggu ditawarin gitu. Silakan bisa diminum. Ini aku tadi pesennya yang asin-asin sih. Kamu apa? The Bros emang enak banget. Aku pesannya yang matcha rum. Aku pesennya yang tiramisu. Mantap. Yuk. Enak banget, Bu. Segar. Iya bener. Mau nambah apa? Makan. Bentar Bakso? dulu, bakso. Bakso. Mbak Justin, kita lanjut ngobrol. Boleh. Perjalananmu cukup seru. Nggak cukup seru aja sih, ini seru banget. Apalagi tadi kan sempat minta izin sama ibu kan untuk nggak di situ lagi kan, iya. ya kan. Habis itu lanjut lagi masuk ke dunia radio. Yep. Betul ya. Nah, di radio yang baru sebelum yang sekarang itu berapa lama Mbak Justin? Radio yang baru sebelum yang sekarang. Radio kedua ya. Itu aku nggak lama sih, makanya nggak pernah aku sebut. Itu paling cuma itu masih dalam masa training. Oke. Terus aku merasa ada kejanggalan, kayaknya radionya kenapa-kenapa nih gitu. Akhirnya aku cabut daripada buang-buang waktu kan. Gitu. Jadi yang selalu aku sebut itu radio di mana aku bekerja tuh minim 3 tahun lah. Oke. Setelah itu langsung move ke radio
Kencana. Tapi ya. waktu itu juga perjalanannya, ya sih, ada satu radio lagi yang aku ditawarin untuk ngebantuin di situ, tapi tidak sebagai penyiar. Aku coba juga. Oke. Di radio yang satu lagi. Bener-bener radio, anak radio banget. Cuman ternyata aku kalau nggak jadi penyiar radio tuh tetap nggak passionate gitu loh. Serius, nggak tahu kenapa ya. Harus jadi penyiar kan? Iya gitu. Jadi ternyata bukan cuman suka sama radio lalu aku jadi bagian dari orang radio selain penyiar, ternyata aku nggak suka juga. Nggak passionate gitu loh, nggak kebakar gitu. Asep. Dari tahun berapa sih Mbak Justin mulai radio itu? Dari awal nih kita agak balik dulu nih. 2004 itu officialnya ya. Kalau dihitung sama trainingnya yang 6 bulan tuh 2003 akhir atau pertengahan gitu. Tapi official yang aku benar-benar udah ditunjuk dan dilepas sebagai seorang penyiar tuh 2004 awal. Januari 2004 Januari. Sampai sekarang ya udah belasan tahun. Iya, tapi kalau yang tadi aku bilang yang aku akuin sebagai penyiar yang aktif itu 38 11 sama ini hampir 13 tahun. Hampir 13. Wow, kayak anak ABG ya. Ya. Iya kan bener. Nah, Mbak Justin dari Radio Kencana nyaman banget di situ. Lama ya? Paling lama ya di Radio Kencana? Iya, di Radio Kencana 8 tahun, di Kalimaya Baskara 3 tahun. Wow. Di Mos Radio hampir 2 tahun. Nah, sebelum masuk ke Mos Radio kan Mbak Justin berarti memilih akhirnya untuk move dari enaknya Malang, nyamannya Malang, terus move ke Jakarta. Waktu itu kan pertama kali berarti ikut Gue Anak Radio ya? Iya. Apa yang bikin Mbak Justin akhirnya aku mau ikut Gue Anak Radio nih? Karena gini, cerita dulu boleh ya? Sebenarnya aku tuh nggak ngerti loh Gue Anak Radio 2 itu. Bahkan udah season 2. Berarti yang satu aku gak ngerti. Jadi ada teman aku penyiarnya Kencana, Abi Nugraha. Dia mau ikut Gue Anak Radio 2. Ceritanya begitu ya? Begitu. Dia kan teman jalan sama aku tuh kan. Ya teman jalan, benar. Terus jalan. Friend, aku udah cerita belum? Aku mau ikutan Gue Anak Radio 2. Apa itu friend? Aku gak tahu gitu kan. Dijelasin sama dia. Jadi ada tuh Mari Mahaka Radio Group. Mahaka Radio Integra itu bikin kayak ajang pemilihan bakat gitu. Kalau nyanyi ada Indonesian Idol, kalau ini ada Gue Anak Radio 2. Wah menarik, semangat friend, kamu pasti bisa, kamu siarannya bagus friend. Udah sampai di situ doang. Pulanglah aku. Kok tiba-tiba kepikiran gitu. Kenapa kok aku cuman nyemangatin aja ya gitu. Emang aku nggak bisa ikut apa? Penasaran. Aku nanya, friend. Gue Anak Radio 2 itu ada batasan umur nggak gitu? Umur dong yang pertama ditanya ya kan? Ada batasan umur nggak? Nggak ada friend kata gitu. Oh serius? Terus gimana caranya kalau mau ikutan? Aku ikut ya friend. Loh nggak apa-apa, yuk ikut gitu. Bikin itu udah H-1 kayaknya udah last day banget. Akhirnya aku bikin dipanggil untuk inaugurasi itu dari 6.000 peserta tuh semuanya ngumpul di situ. Seluruh Indonesia berarti? Seluruh Indonesia. Berangkat ke Jakarta aku sendirian Nis. Dan itu apa ya? Menurut aku Abi nggak ikut? Abi itu sebenarnya ikut. Tapi dia waktu itu pas banget sama wisuda. Aduh. Sayang banget sih. Nah, aku datang ke sana itu niatnya adalah belajar nih. Karena niat awalnya belajar. Ya. Karena aku ngerasakan ya aku pengen belajar. Berapa tahun sih aku sudah jadi penyiar. Kita sering sharing ilmu kan sama beberapa entah penyiar kampus atau apalah orang-orang yang interest sama dunia kepenyiaran. Tapi aku mau belajar kemana ya, gitu kan. Yeah. Akhirnya yaudah aku mau belajar di Gue Anak Radio 2 karena pasti ketemu sama penyiar-penyiar ibu kota gitu kan. Terus akhirnya datang ke sana, gila. 6.000 peserta aku ngewantri dan aku seneng radio loh nih, rasanya gimana sih? Seneng banget gak sih, merinding gitu kayak. Akhirnya ngumpul sama orang-orang yang sama-sama sayang sama radio ya. Iya. Kan? Karena kalau sebelumnya aku kan pasti banyak orang yang nanya gimana sih kehidupan radio zaman sekarang, emang masih ada yang dengerin radio ya? Emang pasti masih banyak pertanyaan kayak gitu kan. Itu tuh sebenarnya juga karena kita yang biasa sharing, pengen sharing juga sama yang
lebih tahu gitu loh. Benar-benar. Nah sempet kayak yang iya ya radio gimana ya zaman sekarang. Pas ketemu ngeliat 6.000 orang itu rasanya kayak ya Allah senengnya dapat, meskipun nggak kenal ya, nggak kenal sama siapa-siapa, tapi kayak energinya nyampe gitu loh. Mereka mau datang dari, ada yang dari Lampung, ada yang dari Makassar datang gitu ngantri. Ya di situ cuman pengesahan aja bahwa kamu mulai sekarang menjadi anak radio gitu. Mereka punya program itu kan, menamakan kita itu adalah anak radio, anak-anak yang suka sama radio. Udah dari 6.000 pulang nih ke Malang. Habis itu dipanggil lagi, dipersempit lagi nih jadi 100 besar. Dan disitulah dari 100 besar udah mulai workshop, dapat ilmu. Nah ini yang aku cari gitu, dapat ilmu. Aku nggak obses. Gak aku harus nih, enggak, tapi aku memang pengen belajar. Kalau udah ketemu sama mereka penyiar-penyiar di Jakarta kan pasti ilmunya beda ya. Aku bisa sampaikan sama teman-teman aku yang di sini juga gitu loh. Tujuan awalnya itu. Iya. Gitu biar nggak cuman mentok sampai di situ doang gitu. Gimana sih industri radio itu sebenarnya? Dan ternyata setelah berjalan lah kok keterima gitu ya. Iya, itu bonus Pol. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan, emang dari awal pengen banget kerja di Jakarta kah? Oh enggak. Serius. Oh ya? Aku bolak-balik ditawarin, kamu tuh harusnya ke Jakarta biar kamu tuh cepet. Enggak, karena aku nggak suka udara panas. Oh oke. Aku suka Malang gitu. Aku nggak ada cita-cita kepengen meninggalkan Malang tuh nggak ada. Tapi akhirnya dari situasi itu mau nggak mau akhirnya Mbak Justin harus move ke Jakarta kan? Karena radio. Karena cintaku tuh Malang dan radio. Itu apa ya? Ya nggak sih? Jadi karena itu radio. Coba kalau itu adalah pekerjaan yang lain, aku nggak akan ke Jakarta. Itu dia tuh. Karena itu radio. Udah harga mati gitu ibaratnya. Wes gak bisa nolak. Kayak ada tukang bakso lewat gak bisa nolak aku. Lagi ono radio gak bisa nolak aku. Gitu. Iya benar. Nah pada saat udah move ke Jakarta, itu sesuai dengan bayangan Mbak Justin gak sih sebenarnya? Atau mungkin sebelum berangkat ke Jakarta udah ada bayangan, aku bakal di Jakarta kayak gini. Terus pas di sana kayak gitu. Gak ada bayangan sama sekali. Pokoknya jalanin aja. Aku nggak tahu apa yang terjadi di depan. Yang penting niat aku tuh belajar, ikutan workshop tuh ya. Terus sampai 100 besar, pulang lagi 2 minggu ternyata aku lolos lagi masuk 50 besar. 2 minggu pulang lagi masuk lagi lolos ke 25 besar. Itu kayak Aduh pokoknya spot jantung banget. Aku nggak berani ngelihat pengumuman loh Nis. Oke, liatin pasti teman-teman. Liatin dong. Kayak ujian ya, SNMPTN ya ampun bener. Nggak berani gitu. Nggak tahu deg-degannya tuh pokoknya lemes lah pokoknya. Nah terus nih Mbak Justin, pada saat udah di Jakarta kan udah mulai jalan, udah menjadi bagian dari Mari gitu. Ada nggak sih Mbak tantangan yang kamu hadapi gitu? Sempat nggak? Entah itu dari kondisi bekerjanya atau mungkin ada situasi yang lain yang bikin kamu down. Ada nggak nih Mbak Justin? Ada pasti, banyak nih. Soalnya kan aku move ke Jakarta tuh kan Januari 2020. Beberapa bulan sebelum terjadi pandemi kan. Wah itu langsung ya bonus juga ya. Bonus sih sebenarnya. Ada hal-hal yang memang berbeda yang nggak bisa diingkari bahwa cara bekerja kita yang di sini dan di sana itu beda, ritmenya itu juga beda. Kalau di sini kan kita lebih woles ya kan, lebih kalau di sana lebih speednya itu beda, ritmenya itu beda. Ya harus ngejar banget nis dan kebentur sama pandemi. Ketika pandemi langsung kalau yang di Mari itu semuanya harus di rumah. Siaran dari rumah. Siaran dari rumah ya. Padahal training itu kan aku aja dulu trainingnya 6 bulan di Kalimaya. Ya kalau di radio-radio lain sekarang ya paling 3 bulan gitu ya. Aku training tuh cepet banget. Ya mungkin ya alhamdulillah dipercaya. Maksudnya Justin bisa nih 1 bulan ternyata Justin bisa nih ngikutin Most Radio gitu kan. Yuk langsung naik kayak gitu. Ya alhamdulillah. Cuman kita kan harus gimana ya megang mixer yang berbeda itu kan feelnya beda. Masuk ke radio lain segmennya beda itu juga beda kita butuh
menyelami lagi gitu. Iya, adaptasi lagi. Heeh. Nah itu secepat itu dan aku harus belajar ya. Ya alhamdulillah ketemunya sama orang-orang baik di mari gitu kan. Jadi ya alhamdulillah banyak tertolong. Tapi sempat kayak ini gak sih Mbak? Aduh aku bisa nggak ya? Gitu. Aku bakal bisa survive nggak di sini? Sempat nggak ada bayangan yang kayak gitu? Percaya nggak? Enggak. Kamu tanya sendiri, jawab sendiri. Enggak. Tapi malah yang ngomong tuh malah orang lain. Gimana? Gini. Wah, Justin, kalau gue jadi lo, gue nggak berani sih pindah ke Jakarta. Serius aku langsung, kenapa? Gitu kan? Di situ aku baru tahu, iya, kebetulan. Gitu, itu karena kekuatan radio ya, maksudnya mungkin karena aku cinta banget sama radio. Itu yang bikin kamu survive, itu yang bikin kamu up lagi karena cintamu ke radio. Iya. Oh, gitu. Baru sampai di sana aku baru tahu diingetin sama temanku, oh kalau aku jadi kamu sih aku nggak berani ke Jakarta. Lo kenapa gitu? Ya aku harus hitung-hitungan lah biaya di sini bla 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 bla. Nah. Oke, aku baru ngitung di sana gitu. Kamu berangkat dulu, sikat dulu, baru mikirin kayaknya kayak gimana gitu ya. Dan alhamdulillah lagi, nggak tahu ya, aku tuh orangnya emang nggak pernah planning sih Danis. Tidak terencana, nggak pernah merencanakan apapun ya sampai sana ya alhamdulillah ketemunya sama orang-orang baik yang sangat baik yang akhirnya aku tuh ya nggak ngegembel di sana gitu. Aku nggak ngegembel, aku hidupnya ya enak, tidak kekurangan. Bahkan ini ya banyak peluang-peluang baru juga yang muncul betul, gitu ya Mbak Justin ya. Ini menarik banget. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Seret Bo. Balik lagi. Sini. Ngobrolnya dilanjutin lagi soalnya nggak enak kalau nggak dilanjutin obrolan yang satu ini Mbak. Pada saat kamu kan tipikal orang yang jalan dulu, lihat dulu, nggak diputusin dulu, pokoknya jalan dulu lah. Makanya ada teman jalan ya. Oh iya bener, ya pinter banget sih nih hostnya. Ya kan saya dulu juga juniornya Mbak Justin. Senior aku dong kamu. Enggak lah. Mbak Justin, kamu kan orangnya kan termasuk orang yang oke lihat sikat dulu lah. Otomatis kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang terjadi pas kamu lihat situasi di Jakarta terus mungkin ada perubahan tiba-tiba pandemi kan itu sesuatu yang nggak diprediksi kan. Apa yang akhirnya bikin kamu biasanya kan gitu moodnya langsung down gitu kan kayak duh nggak pas banget sama apa yang aku harapin gitu. Gimana caranya kamu naikin moodmu lagi tuh? Dalam hidup. Menaikkan mood dalam hidup. Ya. Nyari baiknya. Oke, kamu lihat dari sudut pandang yang lain ya. Jadi kalau menurut aku nih ya, misal kita anggap aja salah jalan gitu ya. Di sepanjang jalan yang kita pilih salah itu nggak mungkin jelek semua. Pasti ada yang bagus. Nyari itunya. Oke. Kalau misalnya kita udah, duh salah rek, gak mungkin deh ngarepiku elek kabeh. Oh no. Itu sih aku naikin moodnya. Jadi soalnya moodku tuh buruk itu hal-hal kayak gitu tuh nggak bikin mood aku buruk sih. Lebih yang kayak apa nih yang ada di depan ya gitu. Oke, malah bikin kamu penasaran ya. Iya. Ini aku diarahin, aku di sini sekarang apa yang ada di depan ya bentar lagi berarti gitu. Kan yang bilang salah kan aku, yang ngerasa duh kayaknya salah deh aku, kan aku. Iya kan, kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu. Orang lain bilang enggak, kamu nggak salah. Kan aku yang bilang salah deh kayaknya aku gitu. Sebaliknya juga kalau misalnya aku bilang aku benar ini, orang lain bisa bilang salah kamu, gitu kan? Iya. Gitu loh. Jadi ya apapun keputusan kita tuh pasti nggak mungkin misalnya salah langkah atau salah jalan tuh nggak mungkin di depan tuh langsung diblok semua, enggak. Pasti masih ada celah untuk kita mau lewat mana gitu ya. Pasti ada kebaikan tuh di situ. Wow, menarik banget. Apalagi nih kalau misalnya ngomongin, tadi kan banyak banget orang-orang yang mikir kalau ke Jakarta itu tantangannya cukup besar. Tantangan terbesar apa sih Mbak yang kamu rasain selama kamu di Jakarta ini? Tantangan terbesar. Apa yang bikin kamu agak berat juga kepikiran sesuatu kah atau apa itu?
Oh, Atau dalam nih obrolannya, musiknya Iya. ding ding. horor. Kalau tantangan terbesarku tuh sebenarnya meninggalkan Malang sih. Oke. Meninggalkan Malang dan meninggalkan ibu. Meninggalkan orang tua di sini. Oke. Ya itu aja. Kalau ibaratnya gini, kalau misalnya nggak ada kepikiran itu ya kita pasti akan survive lah. Gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kan kita punya punya seseorang yang gimana nih di sana gitu. Itu aja sih. Kalau di sana secara teknis pasti bisa dipelajarin. Kita pasti bisa beradaptasi. Nggak usah Gak usah sampai kepikiran sih. nggak usah diambil berat gitu loh. Bisalah. By time kita lama-lama di sana juga pasti bisa ngikutin gitu. Oke, menarik. Mbak Justin, ini ngomongin tentang perjalanan hidup dari Mbak Justin, hampir kalau aku ngomongin persentase itu berarti sebagian besar adalah di dunia radio. Betul gak sih? Nah tapi aku juga penasaran nih, Mbak Justin pasti punya mimpi besar yang barangkali sekarang itu masih dalam proses mencapai hal itu. Apa sih mimpi besar Mbak Justin? Mimpi besar. Baik, kita akan kembali lagi belum ya. 1 tahun dari sekarang. Apa Mbak mimpi besarmu Mbak? Aduh. Aku juga penasaran soalnya. Oke, ini mimpi. Mimpi besar. Mimpi Ya, mungkin liar. sekarang lagi OTW gitu, lagi ongoing lagi. Kamu juga lagi menuju ke arah itu gitu. Sebenarnya nggak besar sih. Ya cuman pengen aja kali ya. Boleh deh, boleh. Pengen aja, aku pengen punya kayak studio sendiri gitu. Gitu Mbak Nana. Misalnya aku di Jakarta nanti aku punya tempat tinggal, kan aku sementara ini kan masih numpang ya, masih belum punya tempat tinggal sendiri gitu loh. Kepengennya sih misalnya aku punya tempat tinggal sendiri akan ada studio kayak gini dan bisa siaran itu dari mana aja, cita-cita. Siapa tahu ya, aku nggak tahu ya 5 tahun 10 tahun ke depan itu seorang penyiar itu bisa nggak sih explore siaran dari mana aja gitu ya, macam podcast cuman ada remote, bisa lah, harusnya bisa sih. Tapi Jadi, akhirnya kayak pandemi juga membuat itu terjadi kan? Iya. Kan, siaran Tapi dari hanya beberapa radio aja. Oh oke. Iya, aku nggak tahu mungkin karena teknisnya yang susah atau gimana. Cuman kalau di Mari begitu, di Mari udah bisa dari rumah. Jadi kepikiran gitu kan, ya gitu. Pengennya punya studio, bisa bikin broadcast stuff gitulah. Oh, wow, amin Gitu. ya. Amin. Kita gak ngerti loh, kadang semesta Sekolah dengerin. mungkin. Sekolah broadcast? Yes, sekolah penyiar mungkin sama Ruli Suprayogo dan juga Oneng Sugiarta. Amin. Kan soalnya kalau di Grogi Bicara itu kan ada tiga profesi kan, MC, penyiar sama presenter TV gitu. Aku kayak kepikiran pengen punya sekolah ya 3 bidang itu. Wow, keren. Gitu. Amin deh. Amin Ntar aku ikut bantu promosiin gitu ya. Ya kamu bisa menjadi bagian dari kita juga dong. Ngapain promosi? Kan gak apa-apa. Iya. Kerjaan aku kan juga di ranah pemasaran. Oh iya gitu, betul, bener. Plus lah ya. Plus. Bener banget. Mbak Justin, mungkin ini bukan yang terakhir tapi sesuatu yang mungkin ditunggu-tunggu. Mbak Justin, ada nggak pesan buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi dalam proses keluar dari zona nyaman untuk menuju ke tempat yang baru? Pasti mereka juga lagi ada up and down gitu. Ada nggak tips dan pesan buat teman-teman? Ada banget. Pesannya adalah jangan banyak berpikir, guys. Semakin banyak kamu tuh berpikir, semakin nggak melaku-melaku, semakin nggak jalan-jalan. Iya. Gak usah takut melangkah. Di situ pasti ada kebaikan. Gitu. Pokoknya gak usah takut. Nanti gampang aja kalau misalnya kamu udah nggak udah jalan, terus kamu merasakan itu nggak cocok sama kamu, nah itu baru bisa kamu pikirkan lagi. Tapi kalau mikirnya di depan, kamu nggak akan jalan-jalan gitu. Jalan aja dulu, teman jalan aja dulu. Tuh, itu dia. Gitu ya Mbak Justin. Ya. Aku terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama Danis, terima kasih. Habis ini kita akan lanjut obrolannya tapi di tempat nggak sosial. Oh siap. Terima kasih Mbak Justin udah berbagi banyak hal di sini. Semoga juga bisa kasih inspirasi buat kita semuanya.
Kita pamit dulu ya. Dennis Kirana pamit. Justin Vidi pamit. Sampai ketemu di next video. Bye bye.